4212. Di sini saya akan membahas soal yang terakhir nih, yaitu uji Kruskal-Wallis. Yuk simak pembahasannya. Studi kasus ini merupakan uji Kruskal-Wallis. Langkah pertama yaitu kita tentukan H0-nya. H0-nya di sini adalah nilai median skor ujian terstandarisasi siswa untuk setiap metode mengajar adalah sama pada taraf nyata 5%. Langkah kedua yaitu kita tentukan H1. H1 itu selalu berkebalikan dengan H0. Maka H1 di sini adalah nilai median skor ujian terstandarisasi siswa untuk setiap metode mengajar adalah tidak sama pada taraf nyata 5%. Langkah ketiga yaitu statistik uji. Nah, uji yang digunakan di sini merupakan uji Kruskal-Wallis. Semua data skor ujian diubah menjadi peringkat. Kemudian, jumlahkan semua rank untuk masing-masing metode mengajar. Nah, di sini terdapat 20 data dari 3 metode mengajar. Data-data tersebut kita urutkan dari kecil ke besar. Kemudian kita beri rank. Untuk data terkecil itu yaitu ranking 1 hingga data terbesar yaitu ranking 20. Setelah data di tiap metode mengajar kita beri ranking, kemudian ranking-ranking tersebut kita jumlahkan. Seperti contohnya metode mengajar 1. Pada metode mengajar 1, jumlah ranking yang didapat sebesar 90. Pada metode mengajar 2, jumlah ranking yang didapat sebesar 40. Pada metode mengajar 3, jumlah ranking yang didapat sebesar 80. Nah, jumlah data di sini juga berbeda. Pada metode mengajar 1, jumlah datanya sebesar 6. Pada metode mengajar 2, jumlah datanya sebesar 8. Dan pada metode mengajar 3, jumlah datanya sebesar 6. Sehingga total dari seluruh datanya itu atau N kecil sebesar 20, sedangkan K-nya adalah 3. Setelah kita dapatkan jumlah ranking dan jumlah data di setiap metode mengajar, kita dapat mencari besarnya H hitung. H hitung dapat dicari dengan rumus 12 per N dalam kurung N ditambah 1 dikali sigma RI kuadrat dibagi NI dikurangin 3 dalam kurung N plus 1. Nah, data-data tadi dapat kita masukkan ke dalam rumus. Berarti 12 per 20 dalam kurung 20 ditambah 1 dikali dalam kurung 90 kuadrat dibagi 6 ditambah 40 kuadrat dibagi 8 ditambah 80 kuadrat dibagi 6. Lalu kita kurangi dengan 3 dalam kurung 20 ditambah 1 sehingga diperoleh H hitungnya sebesar 11,762. Langkah keempat yaitu daerah kritis dan kriteria uji. Pada daerah kritis diketahui besarnya derajat kebebasan yaitu 2. 2 diperoleh dari rumus K kurangin 1. Taraf nyata yang diketahui sebesar 0,05 atau 5%, sehingga diperoleh besarnya X kuadrat tabel yang kita lihat dari tabel chi-square sebesar 5,991. Kriteria uji di sini adalah tolak H0 jika H hitung lebih besar sama dengan 5,991 dan dia terima H0 jika H kurang dari sama dengan 5,991. Langkah terakhir yaitu kita menentukan keputusan yang diambil. Keputusannya adalah H hitung lebih besar dari H tabel karena 11,762 lebih besar dari 5,991 sehingga tolak H0 atau terima H1. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah dengan tingkat kepercayaan 95%, nilai median skor ujian terstandarisasi siswa untuk setiap metode mengajar adalah tidak sama pada taraf nyata 5%.